Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai Al-Quran Surah Ali Imran ayat 190 sampai 191, materi kelas 12 tentang berpikir kritis. Adapun KD pada materi ini ialah 1.1, terbiasa membaca Al-Quran sebagai pengamalan dengan meyakini bahwa agama mengajarkan kepada umatnya untuk berpikir kritis. KD yang kedua ialah 2.1, bersikap kritis sesuai dengan pesan Al-Quran Surah Ali Imran ayat 190 sampai 191 dan hadis terkait. KD yang ketiga ialah 3.1, menganalisis dan mengevaluasi makna Al-Quran Surah Ali Imran ayat 190 sampai 191 dan Al-Quran Surah Ali Imran ayat 159 serta hadis tentang berpikir kritis dan bersikap demokratis. KD selanjutnya ialah keterampilan 4.1.1, membaca Al-Quran Surah Ali Imran ayat 190 sampai 191 dan Al-Quran Surah Ali Imran ayat 159 sesuai dengan kaidah tajwid dan makharijul huruf. Selanjutnya, KD 4.1.2, mendemonstrasikan hafalan Al-Quran Surah Ali Imran ayat 190 sampai 191 dan Al-Quran Surah Ali Imran ayat 159 dengan lancar. Dan yang terakhir ialah 4.1.3, menyajikan sikap kritis dan ciri orang-orang berakal atau ulil albab sesuai pesan Al-Quran Surah Ali Imran ayat 190 sampai 191. Adapun tujuan pembelajaran pada materi ini ialah: pertama, membaca Al-Quran Surah Ali Imran ayat 190 sampai 191 dan Ali Imran ayat 159 sesuai dengan kaidah tajwid dan makharijul huruf. Kedua, menganalisis Al-Quran Surah Ali Imran ayat 191 sampai 190 dan Al-Quran Surah Ali Imran ayat 159 dan hadis tentang berpikir kritis dan bersikap demokratis. Tujuan yang ketiga ialah mendemonstrasikan hafalan Al-Quran Surah Ali Imran ayat 190 sampai 191 dan Al-Quran Surah Ali Imran ayat 159 dengan lancar. Dan tujuan pembelajaran yang keempat ialah menunjukkan sikap kritis sebagai implementasi dari pemahaman Al-Quran Surah Ali Imran ayat 190 sampai 191 dan Al-Quran Surah Ali Imran ayat 159 dan hadis terkait. Nah, pada materi ini, apa itu berpikir kritis? What is critical thinking? Ialah kemampuan untuk berpikir jernih dan rasional yang meliputi kemampuan untuk berpikir reflektif dan independen. Nah, kita sebagai orang beriman, kita hendaklah mengimani semua firman-firman Allah, kemudian berusaha memahami makna yang terkandung dalam kehidupan sehari-hari dan merefleksikannya ke dalam tindakan yang positif. Adapun pada materi ini, Al-Quran Surah Ali Imran ayat 190 sampai 191, kita akan membahas tentang asbabun nuzulnya, lalu bacaan Surah Ali Imran dan isi kandungan. Terakhir ialah penerapan perilaku berdasarkan Surah Ali Imran ayat 191. Nah, kita akan baca dulu Al-Quran Surah Ali Imran ayat 191 sampai 190 sampai 191. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Terjemah ayat ini ialah, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Saya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka perihalalah kami dari siksa api neraka. Adapun asbabun nuzul pada ayat ini ialah At-Tabari dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa orang Quraisy mendatangi kaum Yahudi dan bertanya, bukti-bukti kebenaran apa yang dibawa Musa kepadamu? Kemudian dijawab, tongkatnya dan tangannya yang putih bersinar bagi yang memandangnya. Kemudian mereka mendatangi kaum Nasrani dan bertanya, bagaimana dengan Isa? Maka dijawab, Isa menyembuhkan mata yang buta sejak lahir dan penyakit sopak serta menghidupkan orang yang sudah mati. Selanjutnya mereka mendatangi Rasul dan berkata, mintalah dari Tuhanmu agar bukit Sofa itu menjadi emas. Maka Rasul berdoa dan turunlah Al-Quran surah Ali Imran ayat 190-191 ini. Lalu mengajak mereka memikirkan langit dan bumi tentang kejadiannya, hal-hal yang menakjubkan di dalamnya seperti bintang, matahari, bulan dan peredarannya, laut, gunung, pohon, buah binatang dan sebagainya. Itulah asbabun nuzul pada ayat ini. Selanjutnya, ciri-ciri ulul albab atau ulil albab. Apa itu? Yang pertama ialah bersungguh-sungguh menggali ilmu pengetahuan. Yang kedua, selalu berpegang teguh pada kebaikan dan keadilan. Ciri yang ketiga ialah teliti dan kritis dalam menerima informasi, teori, ataupun dalil yang dikemukakan oleh orang lain. Ciri yang keempat ialah sanggup mengambil pelajaran dari sejarah umat terdahulu. Yang kelima, istiqomah dalam melaksanakan sholat lail. Dan yang keenam ialah takut kepada Allah. Itulah ciri-ciri ulil albab. Adapun manfaat berpikir kritis ialah mengambil hikmah dari semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menjadi arif dalam menghadapi lingkungan yang membuat tidak nyaman. Dan yang ketiga ialah mendorong untuk melakukan penelitian untuk menemukan sains dan teknologi. Mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.